Awas, jika Anda seorang lansia dan masih berpikir telur adalah satu-satunya raja protein, Anda berada dalam bahaya besar. Stop sejenak karena saya akan membuka mata Anda lebar-lebar dengan fakta yang sangat mengejutkan. Telur yang selama ini Anda anggap sempurna sebenarnya jauh dari cukup untuk menjaga otot Anda tetap perkasa di usia senja. Setiap hari saya menyaksikan sendiri pemandangan pilu. Para lansia kehilangan kemandiriannya, berjuang untuk bangkit dari tempat tidur atau bahkan sekadar berjalan tanpa rasa nyeri yang menusuk. Akar masalahnya seringkali bukan penyakit serius, melainkan sebuah epidemi tersembunyi, kekurangan protein berkualitas tinggi. Anda mungkin merasa sudah makan sehat, tapi hari ini saya akan tunjukkan 7 makanan luar biasa yang terbukti 7 kali lebih kuat dari telur dalam membangun dan menjaga massa otot Anda. Bersiaplah, karena informasi ini akan mengubah total pandangan Anda tentang nutrisi di masa tua dan membuka jalan menuju usia senja yang penuh vitalitas dan kekuatan. Dan di video ini, saya akan bagikan kisah inspiratif dari salah satu pasien saya, Ibu Nurul, 64 tahun. Ibu Nurul datang kepada saya dengan keluhan nyeri punggung kronis dan merasa sangat lemas, bahkan untuk sekadar mengerjakan pekerjaan rumah tangga ringan. Beliau mengira ini adalah bagian tak terpisahkan dari proses penuaan. Setelah pemeriksaan menyeluruh dan menganalisis pola makannya, saya menemukan bahwa meskipun Ibu Nurul rajin mengonsumsi telur setiap hari, asupan protein keseluruhannya masih sangat minim, terutama dari sumber yang padat nutrisi. Saya kemudian menyarankan beliau untuk mulai memasukkan beberapa sumber protein revolusioner yang akan kita bahas nanti, dengan takaran yang tepat. 4 bulan kemudian, Ibu Nurul kembali dengan mata berbinar-binar, nyeri punggungnya berkurang drastis, energinya pulih sepenuhnya, dan beliau bahkan mulai rutin mengikuti senam lansia di lingkungan rumahnya. Beliau berkata, "Dokter, rasanya seperti saya kembali muda. Sebuah perubahan kecil dalam kebiasaan makan, tapi memberikan dampak luar biasa pada kualitas hidupnya." Ini membuktikan betapa pentingnya asupan protein yang tepat dapat membuat perbedaan besar dalam hidup kita. Selamat datang di channel Tips Lansia untuk Anda yang baru bergabung. Di sini, kita akan selalu membahas berbagai tips dan ilmu untuk menjaga Anda tetap bugar dan produktif di masa tua. Hari ini, kita akan membongkar rahasia di balik judul 7 kali lebih kuat dari telur. Makanan rahasia ini bisa bikin lansia tetap kuat dan tegap. Anda mungkin bertanya, mengapa protein begitu krusial, terutama bagi kita yang memasuki usia emas? Secara ilmiah, tubuh kita mulai kehilangan massa otot secara alami sekitar 0,5% hingga 1% setiap tahun setelah usia 30. Proses ini, yang kita sebut sarkopenia, akan semakin cepat setelah usia 60 tahun. Protein adalah blok bangunan utama untuk otot, tulang, kulit, dan bahkan enzim serta hormon dalam tubuh. Tanpa protein yang cukup dan berkualitas, tubuh akan membongkar otot Anda sendiri untuk memenuhi kebutuhan esensial lainnya, yang berarti Anda akan semakin lemah, mudah lelah, dan rentan terhadap berbagai masalah kesehatan serius. Ironisnya, di saat kebutuhan protein kita meningkat seiring bertambahnya usia, banyak lansia justru mengurangi asupan protein mereka. Ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari kurangnya nafsu makan, masalah pencernaan, hingga mitos-mitos yang beredar. Padahal, kebutuhan protein lansia justru lebih tinggi dibandingkan orang dewasa muda, yaitu sekitar 1,0 hingga 1,2 gram protein per kilogram berat badan setiap hari. Jadi, jika berat badan Anda 60 kg, Anda membutuhkan minimal 60 hingga 72 gram protein setiap hari. Coba hitung, berapa butir telur yang harus Anda makan untuk mencapai angka itu? Inilah tantangan yang harus kita atasi bersama, agar Anda tetap sehat, kuat, dan mandiri. Sebelum kita masuk ke pembahasan inti yang akan membuka mata Anda, saya ingin tahu, dari kota mana Anda menonton video ini dan berapa usia Anda saat ini? Silakan tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga untuk menyukai video ini dan subscribe ke channel Tips Lansia, agar Anda tidak ketinggalan berbagai tips dan ilmu terbaru yang bisa mengubah hidup Anda. Sekarang, mari kita bahas. Hadirin sekalian, sebagai seorang dokter dengan lebih dari 15 tahun pengalaman di lapangan, saya menyaksikan sendiri bagaimana kehilangan massa otot atau sarkopenia menjadi penghalang utama bagi lansia
untuk menikmati hidup sepenuhnya. Ini bukan sekadar penurunan kekuatan fisik yang normal. Ini adalah kondisi medis serius yang bisa dicegah dan diatasi. Bayangkan kesulitan menaiki tangga, bangun dari kursi tanpa bantuan, atau bahkan sering terjatuh dan berujung pada patah tulang yang parah. Semua itu seringkali berakar pada otot yang melemah secara drastis. Yang paling menyedihkan adalah banyak pasien saya tidak menyadari bahwa penyebab utamanya seringkali bukan karena mereka kurang bergerak, melainkan karena kurangnya asupan protein berkualitas tinggi dalam pola makan sehari-hari mereka. Seringkali, kita semua terlalu terpaku pada telur sebagai satu-satunya raja protein. Memang benar, telur adalah sumber protein yang baik, relatif terjangkau dan mudah diolah. Telur juga merupakan protein lengkap, yang berarti mengandung semua asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh. Namun, mari kita lihat angkanya. Satu butir telur besar hanya mengandung sekitar 6 gram protein. Jika Anda membutuhkan 60 hingga 72 gram protein per hari, itu berarti Anda harus makan 10 hingga 12 butir telur setiap hari. Secara praktis, ini tidak realistis dan bahkan mungkin tidak disarankan bagi sebagian orang karena pertimbangan kolesterol atau lainnya. Jelas sekali, kita membutuhkan variasi sumber protein yang lebih padat nutrisi dan efisien. Kehilangan massa otot ini, jika dibiarkan, akan memicu lingkaran setan yang merugikan. Semakin lemah otot Anda, semakin Anda merasa lelah dan enggan untuk bergerak. Semakin sedikit aktivitas fisik yang Anda lakukan, semakin cepat otot Anda menyusut. Lingkaran ini pada akhirnya akan membuat Anda lebih rentan terhadap cedera serius, memperburuk kondisi penyakit kronis yang mungkin sudah ada, dan yang paling penting merampas kemandirian Anda. Oleh karena itu, memastikan asupan protein yang cukup dan berkualitas tinggi adalah investasi terbaik untuk masa tua yang bugar, mandiri, dan penuh vitalitas. Jangan biarkan mitos atau kebiasaan lama menghambat potensi terbaik Anda di usia senja. Sekarang, mari kita bongkar 7 pahlawan protein yang 7 kali lebih kuat dari telur dan akan membantu Anda tetap tegap dan berdaya. Pertama, mari kita bicarakan tentang yogurt Yunani. Ini bukan yogurt biasa yang encer Bapak dan Ibu. Yogurt Yunani adalah hasil penyaringan khusus yang menghilangkan sebagian besar air dan laktosa sehingga meninggalkan konsentrat protein yang jauh lebih tinggi. Rata-rata yogurt Yunani mengandung lebih dari 18 gram protein per 100 gram, yang hampir 40% lebih banyak daripada telur. Untuk mendapatkan manfaat maksimal dan menghindari gula tersembunyi, penting sekali untuk memilih yogurt Yunani yang tawar dan tanpa lemak. Anda bisa mengkonsumsinya sebagai sarapan dengan tambahan buah beri dan sedikit biji-bijian, menambahkannya ke dalam smoothie yang mengenyangkan, atau bahkan sebagai pengganti krim asam dalam beberapa resep. Takaran aman yang disarankan sekitar 100 hingga 150 gram per porsi, sekitar 1 mangkuk kecil yang bisa Anda konsumsi 1 hingga 2 kali sehari sesuai kebutuhan protein Anda. Ini adalah cara lezat untuk meningkatkan asupan protein Anda. Kedua, ada kacang Arab. Mungkin ini belum menjadi makanan pokok di rumah Anda, tapi saya sangat merekomendasikannya. Kacang Arab atau chickpeas adalah permata nutrisi yang mengandung lebih dari 19 gram protein per 100 gram setelah dimasak. Selain protein, kacang Arab juga sangat kaya akan serat, yang sangat penting bagi lansia. Serat membantu melancarkan pencernaan, mencegah sembelit, masalah umum pada usia lanjut, dan juga membantu mengontrol kadar gula darah. Yang paling penting lagi, serat dalam kacang Arab berkontribusi pada kesehatan mikrobioma usus dan dapat membantu melawan peradangan kronis dalam tubuh, yang merupakan akar dari banyak penyakit degeneratif. Anda bisa merebusnya dan menambahkannya ke dalam sup, salad, membuat humus sebagai cocolan sehat, atau bahkan memanggangnya menjadi camilan renyah. Penting untuk merendam kacang Arab semalaman sebelum dimasak untuk mempercepat proses memasak dan meningkatkan penyerapan nutrisi. Takaran yang disarankan sekitar 100 hingga 150 gram setelah dimasak per porsi. Ketiga, kita punya quinoa. Meskipun sering keliru dianggap sebagai biji-bijian, quinoa sebenarnya adalah pseudo-sereal yang sangat istimewa karena ia merupakan protein lengkap. Ini berarti quinoa mengandung ke-9 asam amino esensial yang tidak dapat diproduksi oleh tubuh kita sendiri dan harus didapatkan dari makanan. Setelah dimasak, quinoa menyediakan sekitar 14,1 gram protein per 100 gram,
menjadikannya alternatif nasi yang jauh lebih bernutrisi. Selain protein, quinoa juga kaya akan serat, magnesium, fosfor, dan antioksidan yang melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan. Untuk memastikan rasa terbaik dan menghilangkan zat pahit alami, saponin yang mungkin ada, penting untuk membilas quinoa di bawah air mengalir hingga bersih sebelum dimasak. Anda bisa mengganti nasi putih dengan quinoa, menambahkannya ke salad dingin, atau bahkan membuat bubur quinoa yang hangat untuk sarapan. Takaran aman yang disarankan adalah 50-70 gram kering sebelum dimasak, yang akan menghasilkan porsi yang cukup setelah matang. Keempat, jangan sekali-kali meremehkan potensi biji labu. Ini adalah sumber protein yang luar biasa dan sering terabaikan, padahal mengandung 30,2 gram protein per 100 gram. Angka ini sungguh mengesankan Bapak dan Ibu. Selain protein yang melimpah, biji labu juga merupakan gudang mineral penting seperti magnesium, seng, dan zat besi. Magnesium sangat vital untuk fungsi otot dan saraf yang optimal, membantu menjaga irama jantung tetap stabil, dan mendukung kesehatan tulang. Semuanya krusial bagi lansia. Seng berperan besar dalam menjaga sistem kekebalan tubuh yang kuat, sementara zat besi penting untuk mencegah anemia. Yang terbaik adalah mengkonsumsinya mentah dan tanpa garam, sebagai camilan yang renyah atau ditaburkan di atas yogurt, salad, atau oatmeal Anda. Anda bisa mengkonsumsi sekitar 30 gram atau 1 genggam kecil per hari sebagai tambahan protein dan mineral yang signifikan. Kelima, mari kita bahas tentang tempe. Ini adalah kebanggaan kuliner Indonesia yang juga merupakan juara protein nabati. Sebagai makanan kedelai yang difermentasi, tempe mengandung sekitar 20,3 gram protein per 100 gram. Keunggulan utama tempe, selain kandungan proteinnya yang tinggi, adalah proses fermentasinya yang membuat proteinnya jauh lebih mudah dicerna dan diserap oleh tubuh. Ini adalah kabar baik bagi lansia yang mungkin memiliki sistem pencernaan yang lebih sensitif atau kesulitan mencerna protein hewani. Proses fermentasi juga meningkatkan kandungan vitamin B12 dan probiotik yang baik untuk kesehatan usus. Anda bisa mengolah tempe menjadi berbagai hidangan lezat seperti tempe orek, tumisan tempe, sate tempe, atau bahkan menjadi patty burger nabati. Porsi yang aman dan sangat efektif adalah sekitar 50-100 gram per hidangan. Bisa Anda konsumsi 1 hingga 2 kali sehari. Keenam, ada spirulina. Mungkin namanya terdengar asing, tapi ini adalah alga biru hijau yang sering disebut sebagai superfood, dan memang pantas mendapatkan julukan itu. Mengapa? Karena spirulina adalah salah satu sumber protein nabati terkaya di planet ini dengan kandungan 57,5 gram protein per 100 gram. Ya, Anda tidak salah dengar. Hampir 60% beratnya adalah protein. Yang membuatnya semakin istimewa adalah bioavailabilitasnya yang sangat tinggi, sekitar 85%. Artinya, tubuh Anda dapat menyerap sebagian besar proteinnya dengan sangat efisien. Spirulina juga kaya akan phycocyanin, senyawa antioksidan kuat yang tidak hanya melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan radikal bebas, tapi juga terbukti membantu memperbaiki sel otot yang rusak. Spirulina umumnya tersedia dalam bentuk bubuk atau tablet, dan Anda bisa menambahkannya ke dalam smoothie pagi Anda, jus buah, atau bahkan salad dressing. Dosis yang dianjurkan untuk lansia biasanya berkisar antara 1 hingga 3 gram per hari. Dimulai dari dosis kecil dan ditingkatkan perlahan, namun penting untuk berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi Anda untuk dosis yang tepat sesuai kondisi kesehatan Anda. Ketujuh, dan tak kalah penting adalah biji rami. Jangan tertipu dengan ukurannya yang kecil, Bapak dan Ibu, karena biji rami adalah raksasa nutrisi dan sumber protein yang fantastis. Biji rami mengandung 31,6 gram protein per 100 gram. Luar biasa, bukan? Biji rami juga merupakan sumber asam amino lengkap menjadikannya protein berkualitas tinggi. Selain itu, biji rami kaya akan asam lemak esensial, terutama asam gamma linolenat, GLA, sejenis asam lemak omega 6 yang memiliki sifat inflamasi kuat. Ini sangat bermanfaat untuk mengurangi inflamasi kronis yang sering terjadi pada lansia dan dapat berkontribusi pada berbagai kondisi nyeri atau penyakit. Untuk memastikan tubuh Anda dapat menyerap nutrisi optimal dari biji rami, sangat disarankan untuk mengkonsumsi biji rami yang sudah digiling atau ditumbuk. Karena biji utuhnya memiliki cangkang keras yang sulit dicerna. Anda bisa menaburkannya di atas oatmeal, yogurt, sereal, salad, atau bahkan menambahkannya ke adonan roti atau kue sehat. Sekitar 1 hingga 2 sendok makan
Sekitar 1 hingga 2 sendok makan atau sekitar 10 hingga 20 gram biji rami giling per hari sudah cukup memberikan manfaat besar bagi kesehatan otot dan tubuh Anda secara keseluruhan. Dari semua pembahasan ini, satu hal yang saya ingin tekankan sebagai seorang dokter dengan pengalaman bertahun-tahun adalah pentingnya persiapan makanan yang benar. Ini adalah kunci yang sering diabaikan. Misalnya, merendam kacang Arab semalaman sebelum dimasak, atau membilas quinoa hingga bersih adalah langkah-langkah kecil namun krusial yang secara drastis meningkatkan penyerapan nutrisi oleh tubuh Anda. Ini bukan hanya tentang apa yang Anda makan, tetapi juga bagaimana Anda menyiapkannya. Perhatikan takaran yang aman dan disarankan untuk setiap jenis makanan yang saya sebutkan, agar Anda mendapatkan manfaat maksimal tanpa resiko. Dengan memperhatikan detail ini, Anda memastikan bahwa setiap gram protein yang Anda konsumsi benar-benar dimanfaatkan oleh tubuh untuk membangun dan memperbaiki otot Anda. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, hari ini kita telah memahami bahwa protein adalah fondasi kekuatan, vitalitas, dan kemandirian Anda di usia senja. Jangan lagi hanya mengandalkan telur sebagai satu-satunya sumber protein utama. Ada banyak pilihan makanan lain yang jauh lebih kuat, lebih padat nutrisi, dan lebih efektif dalam menjaga massa otot Anda tetap tegap dan berfungsi optimal. Mengabaikan asupan protein berkualitas tinggi berarti Anda berisiko tinggi mengalami sarkopenia yang pada akhirnya akan sangat membatasi aktivitas dan kebebasan Anda di hari tua. Ingatlah kisah inspiratif Ibu Nurul. Sebuah perubahan sederhana dalam pola makan dengan menambahkan sumber protein yang tepat bisa membawa dampak yang luar biasa positif pada kualitas hidup. Ini bukan tentang diet yang rumit atau membebani, tapi tentang pilihan nutrisi yang cerdas dan strategis. Dengan secara aktif memasukkan makanan-makanan seperti yogurt Yunani, kacang Arab, quinoa, biji labu, tempe, spirulina, dan biji rami ke dalam diet harian Anda sedang berinvestasi pada masa tua yang aktif, mandiri, penuh energi, dan jauh dari rasa sakit. Kesehatan otot Anda adalah cerminan dari kekuatan internal dan vitalitas Anda secara keseluruhan. Jangan biarkan otot Anda menyusut dan melemah hanya karena salah informasi atau kebiasaan lama. Ini adalah kesempatan Anda untuk mengambil alih kendali penuh atas kesehatan Anda dan menikmati setiap momen di usia emas dengan penuh semangat. Bagaimana Bapak dan Ibu? Apakah Anda sudah mulai terinspirasi untuk mencoba sumber protein baru ini dan merasakan perbedaannya dalam tubuh Anda? Saya sangat yakin Anda bisa. Ayo, mulai hari ini, hindari kebiasaan sepele yang bisa merugikan kesehatan Anda di kemudian hari, terutama dalam hal asupan nutrisi. Ingat, setiap sendok protein berkualitas adalah investasi berharga untuk hari esok yang lebih kuat dan lebih bugar. Dan, yang tak kalah penting, jangan simpan informasi berharga ini untuk diri sendiri. Bagikan video ini kepada teman-teman lansia Anda, keluarga, atau siapapun yang Anda sayangi. Mari kita bersama-sama membangun komunitas lansia yang sehat, bugar, dan penuh semangat di channel Tips Lansia. Sampai jumpa di video berikutnya, tetaplah sehat dan semangat.